Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah di tengah malam ini tetap kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tinggi, di tempat yang mungkin beberapa hari lalu sudah kita rencanakan, sudah direncanakan semuanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sebagaimana kita kembali mengingat saudara-saudara kita, mungkin mereka juga kumpul seperti kita ini, akan tetapi beda rasanya, beda angan-angannya ketika saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di belahan buminya Allah Subhanahu wa taala yang lain, mereka juga berkumpul, akan tetapi berkumpulnya karena menjaga jiwanya, melindungi jiwanya. Akan tetapi alhamdulillah kita berkumpul di sini, Masya Allah, tidak memikirkan bagaimana nyawa kita besok masih ada atau enggak. Ya meskipun semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi saudara-saudara kita yang ada di sana sekarang juga berkumpul seperti kita, akan tetapi juga memikirkan nasib-nasib mereka. Dan kita alhamdulillah di sini bersama saudara-saudara kita, saudara-saudara se-Islam, saudara-saudara se-Islam, seiman, guna salah satunya di kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit dengarkan nasihat-nasihat dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, dari para ulama-ulama kita, dari para imam, yang tentunya gunanya untuk menggugah hati kita, menghidupkan hati kita kembali untuk tetap kita hidup di dunia ini untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka kajian kita dengan perkataannya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang beliau berkata, ini kaitannya tentang berkumpulnya kita, berkumpulnya antara saudara muslim dengan muslim yang lainnya, yang merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali, bisa berkumpul dari berbagai tempat, dari berbagai daerah, berkumpul di sini karena agamanya Allah Subhanahu wa taala, karena dieratkan, dipersatukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nanti akan sampaikan bagaimana persaudaraan yang dibangun atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semuanya di sini berkumpul di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kesempatan, ada si fulan pasti bayar hutangnya ini. Enggak usah ditagih. Pokoknya kelihatan saja nanti sudah secara tersirat sudah menagih ini. Enggak. Akan tetapi kumpulnya di sini kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan bukan karena pas ada fulan ini cocok, ini nanti bisa buat kerjasama untuk bisnisnya, untuk mengembangkan sayap perekonomiannya, tidak. Tapi benar-benar semoga karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Basri mengatakan, inna ahabba ibadillahi ilallahi allazina yuhibbunallaha ila ibadihi wa yuhibbuna ibadallahi ilallah. Insyaallah. Beliau mengatakan, sesungguhnya hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai Allah lewat hambanya. Ini poin pertama. Mencintai Allah itu lewat hambanya, pelantara hambanya, sehingga dia bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, poin disebutkan oleh Imam Al-Basri, dan mencintai hamba Allah karena Allah. Ini Masya Allah ya. Mencintai Allah, mencintai saudaranya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Masya Allah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an,
ketika seseorang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bisnisnya, bukan karena urusan-urusan dunianya, akan tetapi mencintai saudaranya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini mendatangkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Salah satunya ketika seseorang mencintai saudaranya karena Allah, maka akan menumbuhkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Dan juga ketika kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menumbuhkan manisnya iman. Manisnya iman dalam diri kita itu akan tumbuh, akan bersemi, akan muncul ketika kita benar-benar berkumpul seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena keduniaan yang ingin kita niatkan, akan tetapi kumpulnya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkannya, mencari temannya, berteman dengan temannya itu karena Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan namanya manisnya iman. Kata Rasul kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, hadis yang beliau sampaikan kepada kita semuanya, bahwa Nabi mengatakan kepada kita, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang ada pada diri seseorang akan merasakan manisnya iman. Ketika 3 perkara itu ada pada diri kita, kita akan merasakan manisnya iman. Dan disebutkan manisnya iman, halawatal iman, manisnya iman itu ketika kita merasakan lezatnya ketika taat kepada Allah. Karena sebagian ulama menyebutkan, kalau tidak salah Imam Nawawi juga menyebutkan, yang dimaksudkan manisnya iman, kita bisa merasakan manisnya iman itu ketika kita merasakan lezatnya tatkala taat kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian manisnya iman juga bisa kita rasakan ketika kita itu merasa ringan menjalankan agamanya Allah. Apalagi di zaman sekarang ini ya, yang orang itu ketika pengen hidup saja sudah kayaknya berat. Apalagi harus dadak-dadak pakai dengan aturannya agama. Itu tambah berat. Kenapa? Karena hatinya gersang dengan manisnya iman. Orang yang senantiasa ada dalam hatinya muncul tumbuh halawatal iman, manisnya iman, dia akan merasa ringan ketika menjalankan agamanya Allah. Nah, ketika kita sudah mengalami hal tersebut, ketika kita sudah merasakan lezatnya, berlezat-lezat ketika kita taat kepada Allah, dan ketika kita menjalankan agama ini merasa ringan, maka itu sudah menjadi ciri-ciri kita sudah merasakan halawatal iman, manisnya iman. Dan salah satunya bisa kita raih yang disebutkan Rasulullah, 3 diantaranya adalah ketika wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu ilallah. Dia mencintai saudaranya tidak terkecuali karena Allah. Kita cinta kepada saudara kita karena Allah. Itu bisa menyebabkan, kata Rasul kita Muhammad SAW, menikmati halawatal iman, manisnya iman. Bisa berlezat-lezat dalam ketaatan, bisa merasa ringan dalam menjalankan agama ini ketika kita mencintai saudara kita karena Allah. Ini disebutkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai saudaranya itu tidak terkecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul kita SAW juga menyebutkan tentang bagaimana kita harus mencintai saudara kita seiman, seislam ini. Seperti kita kumpulnya di sini, kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan patokannya kita mencintai saudara kita itu disebutkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Bahkan sampai
Nabi mengatakan la yu'minu, tidak beriman seseorang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah satu di antara kalian itu sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Akan tetapi disebutkan pembahasan la yu'minu di sini, tidak beriman ini bukan berarti menghilangkan keimanannya. Akan tetapi yang dimaksudkan la yu'minu adalah berkurangnya imannya. Karena iman itu yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan kepada Allah, berkurangnya karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Rasul katakan kepada kita, standar kita bisa mencintai saudara kita itu standarnya ketika kita melihat diri kita. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kita pengen apa, saudara kita sama juga seperti itu. Kita pengen diperlakukan bagaimana, saudara kita pun juga pengen diperlakukan sebagaimana yang kita inginkan. Itu standar Rasul kita Muhammad SAW ketika seseorang ingin mencintai saudaranya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana ketika kita berkumpul seperti ini, ketika kita niatkan benar-benar kumpulnya kita, ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu dengan teman-teman kita, saudara-saudara muslim ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan sabda Nabi kita Muhammad SAW yang sering juga kita dengarkan bagaimana faedah yang besar sekali, keutamaan yang besar sekali ketika kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasul kita mengatakan ketika nanti di padang mahsyar, ketika Allah turunkan mataharinya sangat dekat kepada kita, ketika kita nanti ditumbuhkan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sehelai kain pun, tidak memakai sendal, kemudian dalam keadaan belum disunat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan naungi hambanya. Salah satunya adalah orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul kita Muhammad SAW mengatakan ketika Nabi katakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti tidak akan mendapatkan naungan di mana hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 golongan tersebut salah satunya kata Nabi SAW wa rajulani tahabba fillahi, yaitu 2 manusia, 2 orang yang dia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtama'an alaihi wa tafarraqan alaihi. Dia berkumpul, bersatunya dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpisahnya dia pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini kata Nabi 7 orang, salah satunya adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 orang yang saling mencintai. Ini 2 orang. Lah kita banyak orang ini. Banyak orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala manusia berkucucuran dengan keringatnya, tatkala manusia tenggelam dengan keringatnya, maka Allah naungi orang-orang yang di dunia itu saling mencintai antara saudara dengan saudaranya, saudara muslim dengan saudara muslim yang lainnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sangat keutamaan besar sekali ikhwani fillah, yang seperti ini. Kita kumpul seperti ini, kita sering kumpul seperti ini dengan saudara kita semuslim, dengan niat karena kita kumpulnya, kita bertemannya, kita bersaudaranya, kita bersahabatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nasihatkan di dini hari ini yang sudah mulai hening, sudah menuju pagi ini, ya,
kita nasihatkan untuk benar-benar mulai kita ketika kita berteman, ketika kita bersahabat, ini karena Allah Subhanahu wa taala. Didasari persahabatan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemunya kita karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisahnya kita pun karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak keutamaannya bersahabat dengan orang-orang muslim, bersahabat dengan orang-orang yang beriman, tatkala nanti Allah perintahkan seorang hamba untuk memberikan syafaat kepada saudaranya, untuk melihat ke neraka, Allah perintahkan, entaskan siapa yang ingin engkau entaskan. Ketika dilihat, yaitu saudara-saudara kita, kemudian teman-teman kita yang dulunya sama-sama ngajinya, yang sama-sama dalam satu softnya, sama-sama beribadah puasanya, sama-sama dia talabul ilminya, ini kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan entaskan mana saudaramu, mana temanmu yang kamu cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ukhruju, keluarkan dia. Ini syafaatnya orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita yang soleh, teman-teman kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan kita untuk mencari banyak teman yang teman itu kita dasari karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan juga ketika kita mencari teman yang banyak, dianjurkan istaksiru minal asdiqail mu'minin. Perbanyaklah kalian itu berteman dengan orang-orang yang mukmin. Fa in lahum syafa'atu yaumal qiyamah. Sesungguhnya mereka nanti akan memberikan syafaat di hari kiamat. Ketika kita nanti mungkin kita berteman dengan orang-orang yang soleh di antara kita, mungkin bukan saya, tapi antum yang lebih soleh. Kemudian karena kita berteman karena Allah Subhanahu wa taala, maka berikan syafaat antum untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan syafaat dari antum semuanya, yang Allah berikan kepada kita untuk mengentaskan saudaranya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini bermanfaat, dan insya Allah bermanfaat bertemunya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita jalin ukhuwah ini, kecintaan kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim, ini kita jalin meskipun tidak kenal tapi dia muslim. Bagaimana saudara-saudara kita nan jauh di sana, kita empati, kita simpati kepada mereka ketika tertimpa musibah, ketika mereka senang kita ikut senang, ketika mereka sedih kita rasakan kesedihan mereka, kemudian kita doakan juga. Kita doakan saudara-saudara kita. Bahkan Rasul kita Muhammad SAW memerintahkan kepada kita ketika kita berdoa kepada teman kita tanpa sepengetahuan dia, itu termasuk doa-doa yang mustajab. Rasul katakan siapa? Teman kita, saudara kita, saudara kita, saudara seiman, semuslim, ya, seislam, yang didoakan tanpa sepengetahuan saudaranya itu termasuk dari doa-doa yang mustajab. Temannya, makanya antum nggak usah lah, oh antum kemarin tak doakan antum nikah lagi, antum nggak usah seperti itu. Ya wes, kalau mau didoakan doakan saja. Oh kayaknya ini si fulan sudah mampu ini, ya Allah mampukan dan maukan si fulan, ya Allah, ya, Masya Allah ya, mampukan dan maukan, ya Masya Allah. Ini makanya ini wes nggak usah dicerita-ceritakan. Oh iya, ternyata setelah antum doakan, Masya Allah, oh iya benar tenan. Terus antum ujub loh, mergo doaku ini. Nah itu setan itu seperti itu. Ini enggak perlu ya seperti itu. Enggak perlu. Mungkin doa-doa yang kita doakan kepada teman yang dia tidak tahu, itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah di majelis-majelis seperti ini, ya kan? Oh iya, tak doakan, padahal cuma di lesannya tok. Padahal yo janganlah, aku dhisik lah. Ojo antum lah. Wah, dia sebenarnya seperti itu, lesannya doang. Lesannya tok, ya antum loh, antum padahal jangan aku dhisik. Nah, seperti itu. Tapi ketika benar-benar si temennya ndak ada, kemudian
dini hari, Masya Allah, menjelang pagi ini ternyata dia doakan, ya Allah si fulan ya Allah mampukan, dia sudah mampu ya Allah, maukan ya Allah, maukan ya Allah. Ternyata benar. Itu teman sebenarnya, ketika temennya didoakan, ketika temennya nggak tahu didoakan benar-benar, itu baru teman. Kalau di sini ya belum tentu teman beneran ya, belum tentu, ini ya hanya apa namanya, hanya cuma abang-abang lambe. Abang-abang lambe biar menarik pembahasan, padahal hatinya ya jangan jangan kok yo kendel men, gak usah lah, mosok dia duluan, yang pantas itu saya sebenarnya. Seperti itu, kadang seperti itu ya. Tapi ya ini ya, itulah kita ya. Masya Allah ya. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum benar-benar sudah lewat malam, ya sudah lah ya. Kita cukupkan saja insya Allah itu. Semoga ini menjadi giroh kita, bagaimana kita mempererat persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, persaudaraan ini kita bangun dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya kita nggak kenal, kita nggak ada hubungan darah, kita bukan tetangga, tapi kita bisa bersama, berkumpul, itu karena agamanya Allah. Karena agamanya Allah dan sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahlah, yang sudah kita sebutkan tadi sudah menjadi motivasi bagi kita untuk mempererat tali persaudaraan kita, tali persaudaraan antara ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah kita benar-benar eratkan supaya benar-benar salah satu yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, mendapatkan naungannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaatnya dari teman yang soleh kita nanti di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dimudahkan urusan-urusan kita karena kita benar-benar menyambung persaudaraan kita dengan teman kita. Bahkan ketika pun kita berkunjung kepada teman kita tanpa ada hajat pun, itu sudah Masya Allah ya. Sampai Allah memerintahkan malaikatnya, tanya si fulan, ngapain mau ke tempat saudaranya? Ditanya sama malaikat, ngapain kamu ke tempat saudaramu? Nagih hutang? Enggak. Atau mau main futsal? Enggak. Mau ngaji bareng? Enggak. Ya saya pengen saja, pengen menemui si fulan, Masya Allah. Itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling mengunjungi saja, saling tahu keadaannya, itu saja sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita sebutkan keutamaan yang banyak tadi ketika kita benar-benar menjalin ukhuwah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fillah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga menjadi penyemangat kita semuanya di malam hari ini, di dini hari ini, menambah keimanan kita, menambah ukhuwah kita, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan adapun salahnya, ana mohon maaf karena keterbatasan ilmu, karena keterbatasan waktu setelah kita istirahat ya, dan dari syaitan. Semoga Allah ampuni kita semuanya, semoga Allah catat bahwa kita pernah bermajelis, kita pernah bersatu, kita pernah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi hujah kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.